Kanker payudara merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi di antara kanker pada wanita, dengan angka kematian yang juga tinggi. Oleh karena itu, yuk kita gali informasi lebih lanjut seputar kanker payudara. Kanker payudara masih menjadi kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan per tahun 2018, setidaknya terdapat 42 kasus kanker payudara per 100.000 penduduk, dengan angka kematian mencapai 17 per 100.000, atau dengan kata lain, sepertiga dari penderita kanker payudara berakhir dengan kematian. Mengapa angka tersebut cukup tinggi? Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 80% kasus datang pada stadium lanjut, sehingga upaya pengobatan sudah sulit dilakukan. Lalu, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan? Upaya pencegahan serta deteksi dini menjadi penting dilakukan. Deteksi dini dapat dilakukan dengan mudah secara mandiri setiap bulannya, dengan cara mengenali faktor resiko serta menerapkan pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri. Apa saja sih faktor resiko dari kanker payudara? Faktor resiko kanker payudara mencakup jenis kelamin perempuan, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Hanya saja angka kejadiannya cukup rendah. Kemudian usia di atas 50 tahun, riwayat keluarga dengan kanker payudara, menstruasi dini di bawah usia 12 tahun, menopause yang memanjang atau masih haid di atas usia 55 tahun, tidak memiliki anak, tidak menyusui, menggunakan alat kontrasepsi hormonal, obesitas, memiliki riwayat paparan radiasi pada daerah dada. Setelah dilihat, bagaimana? Apakah kalian termasuk orang yang beresiko? Setelah mengetahui faktor resikonya, yuk simak lebih lanjut seputar sadari. Langkah pertama dari sadari adalah amati payudara Anda dengan teliti di depan cermin. Apakah simetris antara payudara kanan dan payudara kiri? Adakah benjolan atau perubahan warna kulit maupun bentuk yang berbeda di salah satu sisi payudara? Pengamatan ini baiknya dilakukan dalam 3 posisi. Ketika lengan ditempelkan dengan kuat ke tubuh, menaikkan lengan, serta posisi seperti berkacak pinggang. Ketiga posisi ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya benjolan dengan lebih teliti di seluruh bagian payudara. Tetapi perlu kita ingat, mengamati saja tidak cukup. Apabila benjolan masih kecil, kemungkinan tidak akan terlihat secara sekilas. Maka pemeriksaan perlu dilanjutkan dengan melakukan penekanan lembut dan mantap pada kedua payudara. Poin 1 ini sudah kita lakukan sebelumnya. Segera kita masuk ke poin yang kedua, yaitu melakukan penekanan dan pengurutan perlahan sirkular dari luar ke dalam hingga puting. Amati ada tidaknya cairan yang keluar seperti cairan kekuningan bercampur darah seperti nanah. Tetapi pada ibu menyusui perlu dibedakan dengan cairan ASI ya. Kemudian untuk poin 3-5 dilakukan dengan posisi berbaring. Poin ketiga dilakukan dengan posisi berbaring miring ke kanan untuk melakukan pemeriksaan payudara kanan. Mekanismenya dengan melakukan penekanan sirkular menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, poin keempat dilakukan dengan posisi berbaring, telentang, atau lurus. Periksa payudara dengan menekan lembut, sirkular, dari luar ke dalam pada kedua payudara. Dilanjutkan pada posisi kelima, dilakukan kembali dengan posisi berbaring, kali ini miring ke arah kiri untuk memeriksa payudara kiri. Gunakan tangan kanan untuk melakukan penekanan sirkular pada payudara kiri. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita melakukan pemeriksaan sadari ini? Dikatakan tiap bulan, tapi persisnya kapan? Pemeriksaan sadari bisa kita lakukan pada hari ke-7 sampai 10 dihitung dari hari pertama haid atau menstruasi. Atau kita bisa menetapkan tanggal yang sama setiap bulannya apabila kita sudah tidak haid atau sudah memasuki masa menopause. Kapan kita harus waspada dan mulai memeriksakan diri ke dokter? Terdapat beberapa tanda dan gejala yang bisa kita perhatikan. Di antaranya, terasa benjolan di payudara. Benjolan di sini, baik yang terlihat secara sekilas maupun yang belum terlihat ya, sekecil apapun itu. Selanjutnya, terdapat perubahan tekstur kulit payudara,
terdapat luka yang tidak kunjung sembuh, keluar cairan dari puting, terdapat cekungan ataupun tarikan di kulit payudara. Apabila sudah menemukan tanda tersebut, segera melakukan pemeriksaan ke dokter. Anda dapat memeriksakan diri ke puskesmas terlebih dahulu untuk dievaluasi lebih lanjut oleh dokter terkait tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Setelah mengetahui informasi sebelumnya, jangan lupa diresapi dan dipahami ya. Dan satu pesan utama, sadari setiap bulan.